بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. Jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya senantiasa memberikan kita karunia dan nikmat-Nya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Terkadang di setiap harinya kita wajib kembali berpikir, apakah kita benar-benar telah menjadi hamba yang bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua dari sisi kesehatan, kenikmatan, harta dunia, keluarga, anak-anak dan lain-lain sebagainya. Setiap muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla patut untuk berpikir tentang kenikmatan ini. Apakah kenikmatan yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi hal yang akan kita berbahagia dengannya nanti di hari kiamat kelak? Ataukah kenikmatan yang ada pada saat ini malah menjadi bumerang untuk para pemiliknya? Jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita dari sisi kesyukuran kita terhadap nikmat Allah. Manusia banyak lalai dari sisi ini. Bangunnya kita setelah Allah berikan kenikmatan tidur merupakan kenikmatan yang besar. Ada berapa banyak orang yang ingin tidur tapi tidak mampu. Ada berapa banyak orang yang ingin hadir di masjid-masjid Allah, bukannya ia tidak mau, tapi memang ia tidak mampu. Maka kenikmatan-kenikmatan seperti ini patut untuk kita kembali renungi. Apakah kita telah benar-benar menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang makhluk, seorang rasul yang telah diakui dan telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, masih tetap senantiasa berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Bahkan di suatu hari ia salat malam sampai kakinya biru. Maka Aisyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma menjawab satu kalimat saja, di mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku layak untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ya subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah diampuni dosanya,
baik yang akan datang maupun yang telah lalu, masih berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, maka sepatutnya dan selayaknya bagi setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap orang yang berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan nabiku, dan agama Islam adalah agamaku, tentunya lebih patut untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Tentunya lebih layak untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa merenungi kenikmatan yang ada pada dirinya dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat majalis al-ilm. Karena demi Allah, tidak bersyukurnya kita terhadap kenikmatan ini akan menjadi pertanggungjawaban besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mensyukuri kenikmatan adalah dengan engkau tidak meninggalkannya. Cara mensyukuri kenikmatan dengan engkau tidak meninggalkannya. Nikmat yang Allah berikan untukmu untuk senantiasa pergi ke masjid, ini kenikmatan yang engkau jangan untuk meninggalkannya dan tidak boleh untuk engkau tinggalkan. Maka teruslah mendatangi masjid-masjid Allah, berzikir, hadir di majlis-majlis ilmu, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan keberkahan pada setiap kenikmatan yang ada pada diri setiap muslim. Jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan kita subuh hari ini insyaallah hal-hal yang berkaitan dengan nilai dunia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sengaja mengambil tema ini guna untuk kembali memberikan peringatan kepada setiap diri bahwasanya dunia ini zailah, akan binasa. Dunia ini sementara, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa memperingati dirinya dari perkara-perkara seperti ini. Ada dua hal di depan kita. Ada hal yang sifatnya sementara dan ada hal yang sifatnya abadi. Tentunya seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, seorang muslim yang berakal, akan senantiasa memilih hal-hal yang sifatnya abadi. Demikianlah perkara-perkara di muka bumi ini. Ada dunia yang sifatnya sementara dan ada akhirat yang sifatnya abadi. Kadang manusia tertipu pada hal-hal yang sifatnya sementara karena sementara itu nampak di depan kita saat ini. Adapun hal yang abadi tidak kita perhatikan karena memang hal ini belum nampak di depan kita, sehingga banyak dari manusia tertipu dengannya. Senantiasa fokus pada apa-apa yang ada saat ini dan meninggalkan hal-hal yang akan datang setelahnya. Padahal apa yang datang setelahnya adalah perkara yang abadi. Dari sisi nilai-nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan sungguh tidaklah dunia ini melainkan perhiasan yang membuat manusia lalai, perhiasan yang melalaikan, perhiasan yang menipu. Oleh karena itu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia ini terlaknat dan apa-apa yang ada di dalamnya pun juga ikut terlaknat. Illa majalitul dzikr, kecuali majlis-majlis zikir, kecuali majlis-majlis yang di dalamnya disebut nama-nama Allah, pujian terhadap Allah, bentuk rasa syukur kepada Allah. Maka jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dari firman Allah ini tentang dunia dan apa-apa yang ada di sisinya hanyalah perkara-perkara yang sifatnya sementara, yang dimana manusia mengambil hal-hal seperti ini sesuai dengan kadar kebutuhannya. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya untuk tidak meninggalkan dunia, untuk tidak melupakan dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya," dan jangan engkau melupakan bagianmu dari dunia ini. Nasib di dalam bahasa Arab artinya bagian, yang dimana kalimat nasib adalah bagian yang sedikit. Kita ambil bagian kita yang sedikit sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan malah menjadikan dunia ini sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Karena demi Allah, tidaklah engkau bersusah payah untuk mendapatkan dunia ini sehingga engkau telah mendapatkan seluruhnya, sampai dunia ini membuat engkau lalai dan membuat engkau tidak bersyukur, bahkan engkau ingin mengambil lebih dan lagi. Beginilah sifat dunia. Ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, dia dapatkan hal itu. Ia telah dapatkan hal itu dengan susah payahnya. Dan perkara ini adalah perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ia telah dapatkan. Apa setelahnya? Tidak ada. Hal yang dahulu sangat ia inginkan, setelah ia dapatkan, kenikmatannya sudah tidak terasa lagi. Itulah dunia. Maka kenikmatan dunia hanya ada pada ketika engkau telah mendapatkannya. Setelah engkau mendapatkannya, kenikmatan itu sedikit demi sedikit akan luntur dan menghilang. Itulah dunia. Kebahagiaan yang ingin kita capai sebenarnya seperti apa? Kehidupan yang layak yang ingin kita capai sebenarnya seperti apa? Maka ini penting untuk kita renungi bersama. Apakah dunia ini benar-benar bernilai di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bukan maksud dari tidak bernilainya dunia ini malah kita zuhud darinya, malah kita menjauh darinya. Dunia sebab di antara sebab-sebab selamatnya manusia dari azab Allah. Dunia ladang yang luas untuk kita tanami sebagai modal bagi setiap diri untuk kita memanennya di hari akhirat kelak. Maka dunia ini juga punya nilai penting di dalam kehidupan manusia. Tapi jangan sampai dunia ini melalaikan dari perkara-perkara yang wajib. Dunia ini melalaikan dari perkara-perkara tauhid. Dunia ini melalaikan dari perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga dari sisi kewajiban dan dari sisi pemberian hak-hak dan lain-lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha
illa dzikrallahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini terlaknat dan apa-apa yang ada di dalamnya pun juga ikut terlaknat kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini penting untuk kita renungi. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih zikir? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih zikir? Kenapa tidak memilih hal yang lain? Karena yang pertama, zikir berkaitan dengan Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah tidak terlaknat. Yang kedua, zikir adalah perkara yang sering dan banyak manusia lalai darinya. Perkara yang tidak membutuhkan tenaga. Perkara yang tidak membutuhkan waktu untuk kita berikan kepadanya. Perkara yang tidak membutuhkan penyisihan kesempatan untuk kita melakukan ibadah ini. Tidak membutuhkan hal itu. Sebuah ibadah yang sangat mudah untuk kita lakukan. Sebuah ibadah yang dimana manusia banyak lalai darinya. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Dua hal di antara kebiasaan-kebiasaan para nabi dan para rasul. Zikir kepada Allah dan istighfar. Zikir kepada Allah dan istighfar. Dua hal di antara kebiasaan-kebiasaan para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Zikir sifatnya umum. Zikir sifatnya umum. Dan tahukah kita bahwasanya zikir kepada Allah adalah sedekah? Ini penting untuk kita perhatikan. Banyak manusia yang berpikir sedekah itu sifatnya materi. Banyak orang memikirkan bahwasanya sedekah itu sifatnya adalah pemberian sesuatu kepada manusia. Sedang sedekah itu lebih umum dan lebih luas cakupannya daripada hanya sekedar memberikan sesuatu kepada manusia. Senyummu di depan saudaramu sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah. Al-amru bil ma'rufi sadaqah, wan nahyu 'anil munkari sadaqah." Ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Ucapan Allahu akbar adalah sedekah. Ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Memerintahkan manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Dan menahan manusia dari perkara-perkara yang mungkar adalah sedekah. Dari pokok ini, dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kaidah bahwasanya sedekah terbaik adalah amalan saleh. Inilah sedekah yang terbaik. Yang hendaknya amalan saleh menjadi modal terbesar bagi manusia di dunia yang sementara ini. Untuk ia bawa modal itu sebagai persiapan untuk kampung akhiratnya. Inilah sedekah, amalan saleh. Kenapa amalan saleh dinamakan sebagai sedekah? Karena orang yang beramal dengan amalan saleh sejatinya telah menyedekahkan amalan itu untuk dirinya sebagai modal persiapan dijauhkannya dirinya dari panasnya api neraka. Maka dari sisi inilah amalan saleh dinamakan sebagai sedekah. Kejamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "La tattakhidud dai'a. La tattakhidud dai'ata fatarghabu fid dunya." Jangan sekali-sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
engkau berusaha, berupaya mengambil suatu hal yang sifatnya hampa, sehingga engkau memiliki keinginan lebih, keinginan besar, kecintaan yang dahsyat terhadap dunia ini. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Apa yang ada di muka bumi ini, dari sisi kenikmatan yang ada pada pandangan kita, sejatinya adalah hal-hal yang sifatnya sementara, yang dimana ketika kenikmatan itu tidak kita letakkan pada tempat yang semestinya, maka kenikmatan itu menjadi terlaknat. Ini maknanya. Harta yang kita peroleh, kendaraan yang kita miliki, istri dan anak-anak yang kita miliki, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, tidak kita letakkan pada perkara-perkara yang baik, tidak kita letakkan pada perkara-perkara yang dapat memberikan kita manfaat di dunia dan akhirat, tidak kita letakkan pada perkara-perkara itu, maka tunggu sebentar lagi perkara-perkara yang kita miliki saat ini dari sisi harta, dari sisi kendaraan akan terlaknat. Apa makna dari terlaknat? Dijauhkannya perkara-perkara itu dari rahmat Allah. Tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Maka tolak ukur terbesar di dunia ini, para jamaah sekalian, adalah keberkahan. Bukan banyaknya sesuatu. Kadang orang mencari nilai yang paling banyak. Ia mencari pekerjaan di dunia yang sementara ini, ia cari yang paling banyak gajinya. Ini dari amalan-amalan manusia. Dia cari yang paling banyak gajinya tanpa melihat dari sisi keberkahannya, dari sisi syar'inya, dari sisi hukum syar'inya, dari sisi amannya ia dari fitnah. Inilah manusia, yang dimana manusia senantiasa mencari jumlah yang paling banyak, sedang ia lupa dari perkara yang paling penting dan fundamental di dalam kehidupannya, ialah keberkahan yang ada pada dirinya, pada hartanya, pada anak-anaknya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah keberkahan di setiap perkara-perkara kita. Carilah keberkahan di dunia yang sementara ini, yang nilainya tidak lebih daripada satu ekor sayap dari seorang lalat atau dari seekor lalat. Nilai dunia tidak lebih daripada satu sayap lalat saja. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbatama." Seandainya dunia ini bernilai satu ekor sayap lalat saja di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Hanya saja dunia ini tidak lebih daripada itu, sehingga Allah Azza wa Jalla tetap memberikannya kepada orang-orang kafir. Karena dunia ini tidak lebih daripada satu ekor lalat saja. Satu sayap dari seekor lalat, tidak lebih daripada itu. Murah harganya, tidak bernilai, sehingga Allah Azza wa Jalla tetap berikan kepada orang-orang kafir. Maka jangan engkau melihat keberkahan pada diri seseorang itu dari banyaknya kenikmatan yang Allah berikan padanya. Bukan ini tolak ukurnya. Kenapa? Karena bisa jadi banyaknya kenikmatan yang Allah berikan pada diri seseorang bukanlah sebuah kenikmatan, malah adalah sebuah istidraj. Apa itu istidraj? Pemberian kenikmatan Allah Azza wa Jalla
yang sifatnya terus-menerus pada diri seorang hamba untuk melalaikannya, untuk membuatnya jauh dari akhirat, untuk membuatnya jauh dari perkara-perkara yang bermanfaat untuknya di dunia maupun di akhirat. Inilah istidraj. Dan kebanyakan manusia berpikir bahwasanya istidraj itu ada pada pemerintah, ada pada pemimpin, ada pada orang-orang yang kaya. Ya ikhwan, istidraj yang paling berbahaya adalah istidraj pada penuntut ilmu. Ini banyak dilupakan. Istidraj yang paling berbahaya adalah istidraj yang ada pada diri penuntut-penuntut ilmu. Allah berikan kemudahan untuknya untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu. Allah mudahkan untuknya untuk senantiasa menambah ilmu pada dirinya. Tapi lihat, apakah ilmunya memberikannya kebaikan pada akhlaknya? Apakah ilmunya memberikan kebaikan pada amalannya? Apakah ilmunya memberikan kebaikan pada ibadahnya? Apakah ilmunya memberikan kebaikan pada keluarga dan anak-anaknya? Apakah ilmunya memberikan kebaikan pada harta dan kendaraannya? Hati-hati dari istidraj yang Allah berikan pada diri setiap penuntut ilmu, pada diri setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah. Karena seburuk-buruk istidraj adalah istidraj pada penuntut ilmu, pada diri orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah. Ini banyak terlupakan. Mereka hanya mengira bahwasanya istidraj adalah pemberian kenikmatan Allah berupa harta yang luas, tanah yang lapang, rumah yang indah, istri yang cantik, anak-anak yang saleh. Tapi ia melupakan bahwasanya istidraj pun juga bisa terjadi pada diri penuntut-penuntut ilmu. Maka perhatikan hal ini. Renungi hal ini. Introspeksi hal ini. Apakah kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita untuk membuat halaqah-halaqah ilmu, mendatangkan para pemateri, sejatinya adalah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri setiap hamba, ataukah malah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita lebih lalai, untuk menjadikan kita lebih sombong, untuk menjadikan kita lebih tidak bermoral kepada orang lain. Wal'iyadu billah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah wallahu al-musta'an. Maka hal ini penting untuk kita perhatikan para jamaah sekalian, bahwa nilai dunia ini, kenikmatan yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Maka letakkan seluruh kenikmatan tersebut pada tempat-tempat yang semestinya. Salah seorang ulama pernah mengatakan, jikalau kenikmatan tidak membantumu, tidak menolongmu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hilangnya kenikmatan itu lebih mulia daripada adanya wujudnya. Kenikmatan tidak membantu engkau untuk beribadah, tidak membantu engkau untuk beramal, tidak membantu engkau untuk bermoral, tidak membantu engkau untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istri-istri engkau, anak-anak engkau, teman-teman engkau, maka hilangnya kenikmatan itu lebih baik, hilangnya kenikmatan itu lebih mulia daripada hadirnya. Kenapa? Kenikmatan adalah pertanggungjawaban. Engkau tidak meletakkannya pada perkara-perkara yang baik, double pertanggungjawaban tak. Double key. Maka ini penting untuk kita perhatikan para jemaah sekalian. Sekali lagi kita tegaskan, bukanlah tolak ukur keberkahan pada diri seseorang dengan banyaknya kenikmatan yang ia lakukan, dengan banyaknya kenikmatan yang ada pada dirinya. Tapi tolak ukur keberkahan pada diri seseorang keistiqamahannya di atas kenikmatan itu untuk senantiasa ia melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi jangan jadikan banyaknya rezeki seseorang sebagai tolak ukur keberkahan pada diri orang ini. Tidak.
Tapi tolak ukurnya, lihat ia dari sisi keistiqamahannya pada ibadahnya, amalannya, moralnya dan muamalahnya. Ini tolak ukurnya. Karena keberkahan Allah tidak berikan pada setiap hamba. Keberkahan Allah tidak berikan kepada setiap hamba. Adapun dunia Allah berikan kepada setiap hamba. Bahkan orang kafir sekalipun Allah tetap berikan dunia ini. Karena tidaklah dunia ini lebih berharga dan lebih mulia daripada satu sayap seekor lalat. Coba kita perhatikan lalat. Tidak ada yang mau orang mendekatinya. Hewan yang kotor. Ambil lagi satu sayapnya. Tidak ada nilainya. Tidak bernilai. Tapi di sisi lain, Allah Azza wa Jal tetap memberikan petunjuk kepada hambanya untuk tidak meninggalkan perkara dunia. Karena dunia ladang untuk akhirat. Dunia ladang untuk akhirat. Maka jadikanlah dunia ini sebagai ladang-ladang engkau untuk menanam kebaikan. Sehingga engkau dapat memanennya ketika engkau berada di akhirat kelak. Perbanyak istighfar dan perbanyak zikir kepada Allah. Dua hal yang tidak membutuhkan tenaga. Biasakan keluarnya engkau di masjid dan engkau berjalan menuju rumahmu, apa susahnya dan apa salahnya engkau berzikir? Apa sulitnya engkau beristighfar? Syekh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah diceritakan oleh salah seorang muridnya yang bermulazamah kepada beliau selama 50 tahun lamanya, pernah mengatakan, Syekh Abdul Aziz ibn Baz ketika mengangkat telepon, ketika orang yang menelpon ini berbicara padanya, lisannya tetap berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ketika tiba waktu Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah menjawab pertanyaannya, memberikan fatwanya, barulah dia berhenti berzikir, kemudian mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kemudian dia menjawab pertanyaannya. Dan dia berbicara. Setelah ia berbicara, penelpon ini kembali bertanya. Sehingga Syekh tetap diam dan menahan ucapannya. Kemudian dia kembali untuk berzikir. Subhanallah walhamdulillah. Lihatlah bagaimana kebiasaan para ulama. Satu detik pun ia tidak tinggalkan kecuali ia berada di atas ibadah. Biasakan hal ini. Jadikan ini prinsip pada kehidupan. Wallahi, demi Allah. Yang dimana jiwa setiap makhluk berada di tangannya. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Engkau biasakan hal ini, engkau akan mendapatkan keberkahan yang engkau tidak sangka-sangka. Dari sisi keluargamu, istrimu, anak-anakmu, dan seluruhnya. Biasakan perkara ini, tidak membutuhkan tenaga. Tidak membutuhkan upaya yang besar. Cukup engkau katakan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak hal ini. Sedang beliau adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kita belum. Maka lebih layak bagi kita untuk beramal dengan hal-hal tersebut. Maka jadikan dunia ini, para jemaah sekalian, yang tidak bernilai di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sebagai ladang pahala persiapan untuk kampung akhirat kelak. Yang semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang akan memasuki surga-surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Baik, syuruk jam berapa? 6.14, 6.15. 10 menit. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terfokus pada dunia.
Jikalaupun engkau terpaksa untuk fokus pada dunia, maka jadikan fokusmu pada dunia ini untuk perkara akhirat. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Amalan terbesar yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa wasiatkan kepada umatnya, terkhusus kepada para wanita, dua hal: sedekah dan memperbanyak istighfar. Sekali lagi kita tegaskan, sedekah bukanlah hal yang sifatnya materi. Sedekah terbaik adalah amalan saleh, apapun bentuknya. Maka semangatlah engkau untuk meraih perkara-perkara yang ada di sisi Allah. Semangatlah engkau untuk mengambil bagian dari dunia ini untuk engkau jadikan batu loncatan menuju akhirat yang abadi. Dunia ini hanyalah batu loncatan. Dunia ini hanyalah tempat kita menanam, bukan tempat kita memanen. Sebagai peringatan besar untuk setiap muslim, bahwasanya dunia yang ada di tangan kita saat ini sifatnya sementara. Hampir-hampir Allah Azza wa Jal, dan sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal untuk mengambilnya, untuk membalikkannya. Maka sebelum itu terjadi, maksimalkan yang ada pada diri kita, maksimalkan yang ada pada tangan kita, untuk senantiasa menjadikan dunia yang tidak bernilai ini di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sebagai batu loncatan untuk menuju kampung yang abadi, yang dimana di kampung tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di kampung akhirat kelak ada perkara-perkara yang mata tidak pernah melihatnya, ada perkara-perkara yang telinga tidak pernah mendengarnya, bahkan ada perkara-perkara yang hati pun tidak pernah terbesit kepadanya. Dan itu bukan cuma dari sisi kenikmatan, itu juga masuk dalam kategori sisi azab dan ganjaran bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ada azab yang tidak pernah kita lihat, ada balasan yang tidak pernah kita dengar, bahkan ada perkara-perkara yang sifatnya hukuman yang tidak pernah terbesit oleh hati ini kepadanya. Maka fahdhar, berhati-hati. Ambil persiapan sematang mungkin. Persiapkan diri, keluarga, anak-anak kita yang akan melanjutkan generasi ini, untuk kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang memiliki pondasi yang kuat, sebagai orang-orang yang akan memberikan kita manfaat sepeninggal kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amalan manusia akan terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka pastikan anak kita adalah anak yang akan mendoakan kita sepeninggal kita. Pastikan diri kita memberikan ilmu yang bermanfaat, apapun bentuknya, ilmu dunia ataupun ilmu syar'i, selama ia memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah sedekah jariyah. Dan sebaik-baik sedekah jariyah adalah memberikan dan menyiapkan air kepada masyarakat. Makanya di kampung-kampung di Afrika sana, orang berbondong-bondong membuat apa? Sumur. Orang-orang Arab datang memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Afrika sana untuk membuatkan mereka sumur, agar mereka bisa mandi darinya, berwudu darinya, minum darinya, makan darinya dan lain-lain sebagainya, mempersiapkan makanannya darinya.
Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqat suqyal ma. Sebaik-baik dan semulia-mulia sedekah adalah memberikan air. Air minum para jemaah sekalian. Tidak bernilai, tidak ada nilainya. Tapi kenapa bisa menjadi sedekah terbesar dan termulia? Karena tolak ukurnya kembali lagi bukan seberapa bernilai engkau bersedekah, tapi seberapa ikhlas dan tulus engkau ingin memberikannya. Tolak ukurnya ada pada keikhlasan, pada niat, pada ketulusan, bukan pada jumlah yang banyak. Jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan hal ini sebagai prioritas, jadikan dunia ini sebagai batu loncatan, jadikan dunia yang tidak bernilai ini sebagai ladang pahala untuk persiapan kita menuju kampung akhirat. Sedikit banyaknya apa yang ada di subuh hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan padanya. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah datangnya dari syaitan. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kan? Ada sesi tanya jawab? Tidak tahu bagaimana. Ya. Boleh tanya jawab. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kita buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan yang masuk, apapun pertanyaan, baik di sisi materi ataupun di luar materi. Biasanya kalau hadir di makanan lupa nih pertanyaan. Fokus nih pada makanan. Ya ini ya. Fadal. Ini dulu. Ya ini Pak, ini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Pak Ustaz dan semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pak Ustaz, pertanyaannya begini. Zikir pagi dan petang selama ini Anda jalankan, apakah ini sudah cukup untuk amalan dan ditambah amalan tadi zikir muqayyad dan zikir mutlak kan? Kita tambah mutlak misalnya subhanallah wa bihamdi dan seterusnya. Itu amalan sekarang Ustaz, itu diamalkan, apa itu cukup? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apakah cukup dan sudah cukup amalan zikir pagi dan petang? Kalau kita berbicara cukupnya, maka tidak akan pernah cukup. Karena manusia senantiasa mengambil hal-hal yang paling memberikan manfaat buat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang sibuk, maka itu tentu cukup. Bahkan bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang yang biasa, masyarakat kaum muslimin beramal dengan zikir pagi dan petang, kita katakan cukup. Kapan hal itu tidak cukup? Bagi orang-orang yang semangat meraih pahala di sisi Allah. Bagi seorang muslim yang senantiasa berakal bahwasanya masa hidupnya di muka bumi ini sebentar, sehingga ia harus memaksimalkan begitu banyak perkara-perkara yang harus ia maksimalkan.
Maka kaidah yang ada pada kehidupan ini, al-jam'u bainal khairain afdal. Menggabungkan dua perkara itu yang terbaik. Engkau tetap baca dan istiqamah di atas zikir pagi dan petangmu. Kemudian apa susahnya dan apa salahnya ketika engkau menggabungkannya dengan zikir-zikir yang engkau pun tidak menyiapkan waktu untuknya, tapi engkau berzikir. Di tengah jalan engkau mengendarai kendaraanmu, sedang engkau sendiri, tidak ada orang lain, tetap berzikir. Ataupun ada orang lain, tapi orang lain tidak berbicara, zikir. Dan kalau orang lain mengajakmu berbicara, stopkan zikir, dengarkan, jawab, setelah itu zikir kembali. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa para ulama kita. Semisal Syekh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Dan ulama-ulama yang lain. Maka menggabungkan dua perkara tentunya lebih baik. Dan sebaik-baik zikir dilakukan di waktu sahur. Sebaik-baik zikir dilakukan di waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga akhir dari malam hari. Kenapa? Karena dua perkara. Karena di waktu yang sahur atau di waktu sahur manusia banyak lalai. Sehingga di waktu sahur waktu-waktu terindah bagi manusia untuk lelap dalam tidurnya. Yang kedua, kaidah syariat di dalam melakukan ibadah adalah ketika ibadah dilakukan di masa-masa orang lalai, maka melakukan ibadah tersebut berpahala besar. Ini kaidahnya. Melakukan suatu ibadah di waktu-waktu manusia lalai darinya adalah sebuah peribadatan yang berpahala luar biasa. Ini kaidah yang diletakkan oleh syariat. Dan orang banyak lalai di waktu sahur. Maka bangunnya kita di waktu sahur meminta kepada Allah salat malam dan berzikir dan beristighfar, pahalanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka menggabungkan dua perkara tentunya lebih baik. Wallahu a'lam. Fadhal. Mengenai Ustaz, adanya bid'ah hasanah dengan alasan hadis man sanna sunnatan hasanah. Bagaimana itu Ustaz penjelasannya? Di belakang layar, Fi? Atau mau di depan layar? Depan layar Ustaz, supaya kita Depan layar nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Prinsip seorang muslim harus diarahkan kemana? Kepada Rasulullah ataukah kepada selain Rasulullah? Kita harus sepakat di sini dulu. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa melanjutkan pembicaraan kalau dari sisi ini saja kita tidak sepakat. Kalau dari sisi ini saja kita sudah tidak sepakat. Apakah kita sepakat bahwa Rasulullah adalah satu-satunya figur, satu-satunya personal yang berhak dan wajib untuk diikuti? Sepakat kita lanjutkan. Ataukah ada orang lain yang boleh kita ikuti dan wajib untuk kita ikuti? Pertama atau yang kedua? Pertama. Sepakat semua? Sepakat, kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam sebuah hadis, kullu bid'atin dalalah. Kullu. Apa arti kullu? Sebuah kalimat di dalam bahasa Arab yang menunjukkan keumuman. Sebuah kalimat di dalam bahasa Arab yang menunjukkan keumuman. Dan lafaz kullu adalah lafaz tertinggi yang menunjukkan keumuman. Jadi kalau orang sudah pakai kalimat kullu, sudah masuk nih semuanya. Karena dia adalah keumuman yang paling umum. Apa kata Nabi? Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah hukumnya sesat. Dalam arti, siapa yang melakukan kebid'ahan, maka dia tersesat. Segala kebid'ahan, setiap kebid'ahan, umum, apapun bentuknya. Ini ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
datang figur lain selain Rasulullah mengatakan tidak, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Jangan makin susah-susah, kembali ke kesepakatan yang pertama, akad yang pertama. Siapa yang kita ikuti? Rasulullah atau ada figur yang lain yang wajib untuk kita ikuti? Pastinya ia akan mengatakan Rasulullah. Kemudian orang ini mengatakan, tapi Rasulullah sendiri yang katakan di dalam sebuah hadis. Apa itu? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan sunnah di dalam agama ini yang sifatnya hasanah, sifatnya baik. Kaidah syariat mengatakan tidak mungkin sabda Nabi dengan sabda yang lain saling bertabrakan. Tidak akan pernah mungkin. Nabi sendiri yang katakan setiap bid'ah sesat. Tidak mungkin Nabi SAW mengatakan boleh bagi seseorang melakukan perkara-perkara yang sifatnya hasanah. Jadi di sini ada kecacatan. Apakah kecacatannya ada pada Rasulullah yang salah di dalam berucap dan bersabda sehingga dua hadis ini saling bertabrakan? Ataukah kecacatannya ada pada pemahaman-pemahaman kita terkait hadis-hadis ini? Ada pada pemahaman kita. Apa kata Nabi? Man sanna sunnatan fil islami. Siapa yang melakukan sunnah, sunnah itu apakah bagian dari bid'ah? Tidak. Sunnah itu bukan bagian dari bid'ah. Sunnah, apa sunnah? Nabi lakukan. Sahabat Nabi ikuti, itu sunnah. Man sanna sunnatan atau man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan sunnah di dalam agama Islam ini, yang dimana sunnah ini hukumnya hasanah, baik, maka tentunya kebid'ahan tidak masuk dari sisi pendalilan di hadis ini. Karena sunnah bukan bagian dari kebid'ahan, sehingga kebid'ahan tertolak dari sisinya. Kadang orang berdalil dengan suatu dalil, tapi apa yang ia mau dalilkan di atasnya bukan ini dalilnya. Salah di dalam pendalilan. Salah di dalam pendalilan. Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi, seorang sahabat yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi, pernah mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Segala kebid'ahan hukumnya sesat, bahkan ketika manusia melihatnya sebagai kebaikan. Bahkan ketika manusia menghukuminya dengan hasanah. Siapa yang ngomong ini? Bukan kita, sahabat Nabi. Segala kebid'ahan hukumnya sesat. Bahkan ketika manusia menilainya, menghukuminya dengan bid'ah hasanah. Sudah diomongkan dan dibahas di zaman sahabat bahwa nanti akan ada orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Jadi para jamaah sekalian, hukuman dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebid'ahan yang paling besar menurut para ulama, dijauhkannya ia dari haud Rasulullah, dijauhkannya ia dari sungai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Setiap nabi punya haud, punya sungai, yang dimana setiap umat akan minum dari sungai Rasulnya, yang dimana sungai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, siapa yang meminum, meneguk air dari sungai tersebut, ia tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya kehausan. Orang yang melakukan kebid'ahan dijauhkan dari haud ini, di mana di hari kiamat akan dikatakan kepada orang yang melakukan kebid'ahan, suhqan suhqan. Apa suhqan suhqan? Bu'dan bu'dan, menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Maka Rasulullah bingung, ya Allah, kenapa umatku dijauhkan dari? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang telah ia lakukan sepeninggalmu, apa yang ia telah buat dari perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan syariatmu sepeninggal. Innaka la tadri madza ahdatsu, apa yang mereka buat dari perkara-perkara yang baru ba'dak setelah.
Ini penting untuk kita perhatikan. Cukuplah hukuman ini menjadi pukulan terbesar bagi setiap hamba yang gemar melakukan kebid'ahan, hal-hal yang baru yang tidak ada contohnya. Cukuplah hukuman ini menjadi pukulan terbesar baginya untuk tidak mendekati yang namanya perkara-perkara kebid'ahan. Karena sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang sengsara dan paling tidak beruntung ketika engkau tidak mampu meminum seteguk air dari sungai-sungai Rasulullah SAW. Sebenarnya perkara kebid'ahan ini panjang pembahasannya. Tapi karena penanya tadi cuma berdalilkan dengan satu dalil, maka saya jawab dalil itu saja. Ada dalil yang lain. Bahkan Syekh Utsaimin menulis buku tentang bid'ah 40 halaman. Seluruhnya bantahan terhadap orang-orang yang melegalkan kebid'ahan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang semuanya ada pada kecacatan pemikirannya. Salah memahami sebuah hadis, salah berdalil dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sehingga ia melegalkan apa-apa yang mereka inginkan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya. Pertanyaan terakhir ini. Contoh dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah, ayat terpanjang dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah itu menceritakan tentang muamalah. Padahal sebagian kita ini kalau masalah ibadah kita lulus. Tapi kalau masalah muamalah hampir sebagian besar kita tidak lulus. Kenapa? Barangkali tidak tahu saya apa masalahnya itu. Kalau masalah ibadah kita hampir sebagian lulus, tapi kalau masalah muamalah kita sebagian tidak lulus. Padahal contoh pinjam meminjam Ustaz, pinjam meminjam. Sebagian kita saudara kita ini enak kalau meminjam, tapi kalau membayar pinjaman itu susah sekali. Susah sekali dalam menanggapi pinjamannya itu. Bagaimana sikap kita kalau ada yang masalah begini Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terkait pembahasan istidraj. Istidraj terbesar di zaman ini adalah istidraj kepada penuntut ilmu. Ketika ada penuntut ilmu yang sudah sangat lama menuntut ilmu, yang dimana penuntut ilmu ini dari sisi ibadah sangat luar biasa, Masya Allah, nomor 1, number 1. Tapi dari sisi akhlak dan muamalah sangat jauh dari ilmu yang ia pelajari. Maka cuma ada 2 hal. Ketika ada penuntut ilmu yang kuat ibadahnya, akhlaknya buruk, cuma ada 2 hal. Hal yang pertama, kesombongan. Hal yang kedua, tidak adanya keikhlasan. 2 hal ini yang membuat penuntut ilmu dari sisi akhlak menjadi buruk. Ada kesombongan pada dirinya dan tidak adanya keikhlasan pada dirinya, yang sejatinya ia menuntut ilmu bukan untuk ikhlas, tulus karena Allah. Ia menuntut ilmu bukan karena ikhlas dan tulus mengangkat kebodohan dari dirinya. Tapi ia menuntut ilmu bisa jadi untuk dikatakan sebagai ustaz, bisa jadi untuk dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, yang dituankan, yang dimana ia adalah tempat kembali ketika manusia bodoh terhadap hukum-hukum tertentu. Ini sudah keluar dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, salah seorang ulama ahli hadis di zaman ini, Syekhul Imam Al-Albani rahimahullah, ajarkanlah kepada manusia, kepada orang awam akidah yang benar
dan ajarkanlah kepada penuntut ilmu yang menisbatkan dirinya kepada salaf akhlak yang baik. Karena sangat banyak terjadi penuntut ilmu yang sudah sangat lama malah ada dalam dirinya kesombongan. Maka pentingnya muhasabah diri, introspeksi diri. Apakah kita telah benar di dalam jalur menuntut ilmu kita? Sama halnya dengan permisalan yang diucapkan oleh penanya, hafizahullah, terkait pinjam meminjam, dan ini sangat banyak terjadi. Wallahi ya ikhwan, aib terbesar bagi seorang penuntut ilmu yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah. Ia meminjam uang, kemudian ia sangat lama dan mengakhirkan pembayarannya. Sedang ia mengetahui bahwa orang yang dipinjami juga membutuhkan harta tersebut. Ya ikhwan, kunci surga itu satu. Tapi gigi-giginya banyak. Salah satu di antara gigi-gigi pintu surga itu adalah engkau tidak memiliki utang. Ya subhanallah, jangan bermain-main terkait perkara pinjam meminjam. Jadikan pinjam meminjam ini adalah perkara terakhir di dalam kehidupan. Engkau berusaha terlebih dahulu. Engkau cari harta itu. Tidak mampu, cari lagi. Tidak mampu, cari lagi. Sampai pada engkau berada di jalan yang buntu, barulah engkau mengambil jalur darurat. Apa itu? Pinjam. Tapi setelah harta itu ada, jangan sekali-sekali engkau mengakhirkan pembayarannya. Terlebih ketika engkau adalah orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan agama, kepada ilmu dan dakwah, wal iyadu billah. Adapun orang awam, wajar ketika ia melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Hatinya terpaut dengan dunia. Kebodohan yang ada pada dirinya. Kebodohan terkait keadaan orang yang dipinjami. Maka apa cara kita? Nasihati. Ingatkan dengan cara yang baik. Bukan malah bilang, bayar ke pinjammu. Kita saja kalau dikasih begitu, bagaimana? Nggak pahami. Kan begitu. Dengan cara yang baik, dengan cara yang tulus, dengan cara yang penuh dengan rasa pemberian nasihat kepadanya. Tidak juga dia dengarkan, kembali nasihati. Tidak juga dia dengarkan, kembali nasihati untuk ketiga kalinya. Tidak juga dia dengarkan, sudah. Tidak usah dibahas lagi. Engkau ingin ikhlaskan, itu yang terbaik. Engkau tidak ingin ikhlaskan, juga itu bagian dari hakmu. Yang dimana pertanggungjawabannya ada di sisi Allah antara dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setidaknya engkau telah berupaya untuk menasihati dengan cara yang baik, untuk mengingatkannya dengan cara yang baik. Tapi tidak diindahi, kalau engkau melihatnya bagian dari orang-orang yang tulus untuk membayar, tapi tidak mampu untuk membayar, ikhlaskan. Karena demi Allah, ma naqasa malun min sadaqah. Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Ikhlaskan. Apatah lagi kalau jumlahnya tidak seberapa. Kan begitu. 100.000 engkau mampu untuk mendapatkannya dalam waktu yang singkat, tidak apa-apa, ikhlaskan. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Keluarnya 100.000 dari dirimu untuk melegalkan utang saudaramu, Allah akan berikan lipat-lipat yang lebih banyak dan lebih berberkah. Wallahu alam. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.